Halo semuanya, oke jadi beberapa waktu yang lalu gue udah sempat membuat pembahasan mengenai seluruh alur cerita dari kartun Rick and Morty. Dan dikarenakan gue masih belum selesai dalam membuat skrip untuk pembahasan teori-teori dari kartun ini, so pada kesempatan kali ini gue ingin membahas apa sih yang membuat kartun Rick and Morty sangat populer dan apa yang membuat kartun ini sangat unik dan berbeda dari kartun dewasa pada umumnya. Jadi tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Seperti biasa, kita akan mulai dengan sejarah singkat dari kartun ini. Jadi, serial Rick and Morty dibuat oleh dua orang direktor yang bernama Dan Harmon dan Justin Roiland. Keduanya bertemu di Channel 101, yaitu sebuah festival film pendek yang didirikan oleh Dan Harmon. Nah, di sana, Roiland ditugaskan untuk membuat film pendek dengan format pilot untuk ditunjukkan kepada para penonton, dan di kemudian hari, film pendek tersebut akan dijadikan full series. Tapi tanpa semua orang ketahui pada saat itu, Roiland memiliki selera humor yang cukup nyeleneh. Film pendek yang ia buat pada saat itu bisa dibilang memiliki berbagai momen yang membuat para penontonnya terkejut dan juga kebingungan. Meskipun begitu, Dan Harmon menyukai arah pikiran Roiland dan akhirnya mereka berdua pun bekerja sama untuk membuat animasi parodi dari film Back to the Future yang berjudul The Real Animated Adventure of Doug and Marty. Nah, dari sini, kalian semua seharusnya udah bisa sadar kalau kartun Rick and Morty terinspirasi dari karakter Doug Brown dan Marty McFly dari film Back to the Future. Nah, untuk animasi parodi ini sendiri, bisa dibilang nggak jauh berbeda sih dengan serial utamanya, di mana parodi ini lebih berfokus kepada shocking factor dan menampilkan berbagai lelucon yang dibuat untuk melampaui batas. Meskipun begitu, animasi parodi ini tidak langsung membuat nama mereka menjadi meroket hingga langsung membuat serial Rick and Morty. Butuh waktu beberapa tahun setelah pembuatan animasi tersebut hingga mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk membuat serial Rick and Morty. Lalu pada tahun 2012, Adult Swim menghubungi Dan Harmon dan menanyakan apakah ia memiliki ide untuk acara baru. Setelah mendapatkan panggilan itu, Harmon langsung menghubungi Roiland dan menanyakan hal yang serupa. Roiland memberikan saran untuk menunjukkan animasi parodi buatan mereka kepada Adult Swim. Namun Harmon membalas kalau hal itu tidak akan mungkin terjadi karena mereka bisa saja terkena copyright karena telah menggunakan IP yang sudah ada. Lalu Roiland kembali membalas, "Yaudah kalau gitu kita ubah aja judulnya menjadi Rick and Morty." Mendengar hal itu, Harmon pun setuju dengan ide tersebut dan mereka pun langsung membuat skrip dari pilot kartun ini dalam waktu sehari saja. Mereka berdua pun menunjukkan pilot dari kartun ini kepada Adult Swim dan pada tanggal 3 Desember 2013, season pertama dari kartun Rick and Morty tayang secara perdana di Adult Swim. Di awal perilisannya, kartun ini mendapatkan respon yang sangat positif dari para penonton. Tentu dengan hasil ini, season keduanya pun sudah bisa dipastikan dibuat. Dan pada tanggal 26 Juli 2015, Adult Swim merilis season 2 dari kartun ini. Hingga sampai sekarang, kartun Rick and Morty sudah memiliki 5 season dan season 5-nya tersebut dirilis pada tahun 2021 kemarin dengan menampilkan sebuah plot twist terbesar dan sekaligus konklusi dari pembangunan awal konflik dari kartun ini. Meskipun begitu, kartun Rick and Morty jauh dari kata tamat dan kita para penonton bisa terus menunggu kedatangan kartun ini. Oke, jadi begitulah sejarah singkat dari pembuatan kartun Rick and Morty. Sekarang kita masuk ke pertanyaan, apa yang membuat kartun Rick and Morty menjadi sangat populer dan terbilang kartun dewasa yang sangat bagus? Kalau misalnya kita ngomongin soal kartun dewasa, pasti banyak dari kalian bakal memikirkan kartun-kartun seperti The Simpsons, Family Guy, Happy Tree Friends, dan sebagainya. Rata-rata kartun-kartun ini memiliki format episodik atau cerita di setiap episode tidak saling terhubung. Hal ini tentu dikarenakan fokus utama dari kartun-kartun ini lebih ke penyampaian lelucon dan sindiran mengenai berbagai macam topik seperti politik, agama, dan society. Basically, kartun-kartun dewasa sangat jarang memiliki alur cerita yang berkelanjutan. Tetapi Rick and Morty muncul dengan tampilan yang sedikit berbeda. Gue dulu awalnya mengira kalau Rick and Morty tidak jauh berbeda dengan kartun dewasa yang lain. Fokus utamanya hanyalah pada leluconnya saja. Bahkan gue sempat mengatakan di salah satu video kalau Rick and Morty itu merupakan kartun episodik. Tapi setelah gue menonton semua episode-nya, gue sadar kalau misalnya Rick and Morty bukan hanya sekedar kartun dewasa saja yang penuh dengan lelucon gelap. No, ini lebih dari itu. Hal yang membuat kartun Rick and Morty sangat berbeda dengan kartun dewasa yang lain adalah bagaimana mereka memperlakukan karakter-karakternya. Kartun dewasa pada umumnya seringkali menempatkan karakter-karakter mereka hanya dalam satu kepribadian saja, tidak pernah berubah ataupun mengalami perkembangan. Sekalipun ada, biasanya perubahan itu hanya terjadi di satu episode saja. Untuk seterusnya, karakter tersebut akan kembali ke sifat lama mereka. Tapi Rick and Morty memberikan kita sebuah perjalanan dari pengembangan para karakter di dalamnya.
Di awal cerita, kita diperkenalkan dengan karakter Rick yang merupakan orang yang sangat jenius, tetapi ia memiliki banyak sekali kekurangan, mulai dari sifatnya yang cukup brengsek, suka pemabuk, dan sedikit memiliki tendensi psikopat. Sementara untuk Morty, kita diperkenalkan dengan seorang bocah culun yang baru aja menginjak pubertas, di mana ia masih belum bisa mengontrol emosi, hasrat seksual, dan juga pilihan hidupnya. Sepanjang serial ini, kita disajikan dengan pengembangan chemistry dari kedua karakter ini, yang mulanya mereka tidak peduli satu sama lain dan saling menjatuhkan, hingga pada akhirnya mereka saling mengerti dan membantu satu sama lain. Setiap ada momen penting, pasti ada aja perubahan yang sedikit bisa kita rasakan dari main karakter kita. Bahkan tidak hanya dari karakter utamanya saja, mereka memberikan sedikit porsi cerita yang cukup. Ambil contoh karakter Jerry. Kita yang awalnya melihat karakter Jerry sebagai pria yang sok-sokan paling normal di keluarganya, kini beralih menjadi karakter lelucon dengan sedikit peran penting di beberapa momen. Buat gue, ini merupakan suatu perubahan yang cukup drastis, di mana awalnya gue nggak begitu suka dengan karakter Jerry, tapi makin kesini, gue bisa melihat kalau karakter ini memiliki suatu potensi untuk kedepannya. Gue sangat suka bagaimana mereka dapat mengubah setiap karakter menjadi lebih sesuai dengan pengembangan cerita. Jadinya ya, setiap ada momen penting yang baru, kita pasti bisa merasakan adanya perubahan dari mereka semua. Inilah yang sangat jarang banget diaplikasikan kepada kartun dewasa pada umumnya. Memang hal ini cukup wajar, karena kartun dewasa pada umumnya lebih berfokus pada kehidupan sehari-hari, sedangkan Rick and Morty lebih berfokus pada petualangan dan drama. Udah terlalu banyak kartun dewasa yang menggunakan formula dari kartun The Simpsons dan Family Guy, dengan hasil yang gue sendiri udah nggak tahu gitu harus berkata apa. Kayak ayolah gitu, Rick and Morty menunjukkan kepada kita kalau kartun dewasa tuh bukan hanya sekedar cerita yang isinya lelucon dan keseharian dari karakter-karakter yang brengsek dan idiot. Itulah kenapa kedatangan kartun-kartun seperti Rick and Morty dan juga Inside Job memberikan kita sebuah angin segar. Kita setidaknya bisa terlepas dari bayang-bayang kedua kartun ini yang seharusnya udah mati sejak lama. Gue yang udah cukup lama menikmati kartun-kartun dewasa, merasa kalau misalnya banyak dari jokes-jokes mereka udah mulai nggak ngena lagi. Malah jadinya terkesan memaksa, dan gue kadang agak sedih aja gitu kalau melihat bagaimana mereka berjalan. Mereka hanya bermain di satu circle saja, dan nggak berani mencoba hal yang baru. Sekalipun mencoba hal yang baru, well hasilnya malah blunder. Gue harap ke depannya kita bisa mendapatkan kartun-kartun dewasa yang lebih memiliki cerita yang serius, pengembangan karakter yang bagus, dan gak usahlah pakai lelucon yang terlalu edgy. Usahain agar terlepas dari bayangan The Simpsons dan Family Guy. Intinya, apa yang membuat kartun Rick and Morty sangat bagus adalah mereka memiliki cerita yang progresif. Mereka tidak stuck dalam satu kondisi yang sama secara terus-menerus. Adanya pengembangan karakter ini membuat kita semakin suka dan relate dengan karakter-karakter tersebut. Banyak sekali momen-momen yang membuat kita menjadi semakin simpati dengan karakter ini. Apa yang membuat mereka seperti ini? Kenapa mereka seperti ini? Bagaimana nasib mereka ke depannya? Apakah mereka bakal terus seperti ini? Atau mereka bakal berubah menjadi lebih baik lagi? Semakin lama kita menonton, kita menjadi semakin ingin tahu jawaban dari semua pertanyaan ini. Dan bagaimana mereka menjawab semua pertanyaan tersebut terbilang sangat bagus. Untuk jokesnya sendiri, well, memang harus diakui kalau misalnya kita melihat awal-awal season dari Rick and Morty, mereka seperti lebih berfokus pada lelucon yang terbilang sangat gelap. Contohnya ya, kita bisa melihat bagaimana Morty yang selalu menderita ketika bersama dengan Rick, hampir miriplah dengan apa yang terjadi dengan karakter Meg. Tapi untungnya, nasib sial yang dialami oleh Morty tidak selamanya terus berjalan, hingga sampai di titik di mana Rick menyesali semua perbuatan buruk yang pernah ia lakukan kepada Morty. Ini juga yang menjadi faktor utama yang mendorong kepopuleran Rick and Morty. Mereka seringkali memparodikan berbagai media dan pop culture yang sudah ada, dan rata-rata mereka menggunakan itu hanya untuk lelucon saja dan tidak ada niatan untuk menyindir ataupun menghina. Meskipun harus diakui kalau misalnya Rick and Morty bukanlah acara yang sempurna, karena mereka juga memiliki banyak sekali kekurangan. Salah satu yang terbesar adalah soal konsistensi kualitas cerita. Ada beberapa cerita yang sangat bagus dan bahkan bisa dibilang sangat luar biasa, tapi ada juga episode yang gue sendiri bingung tuh harus berkata apa. Kayak gue gak ngerti maksud dan tujuannya tuh apa. Rasanya tuh kayak episode ini terlalu berusaha untuk tampil edgy dan malah jadinya ya kelewatan dan gak lucu aja gitu. Ya gue tahu kalau pada dasarnya Rick and Morty memang dibuat untuk memiliki lelucon yang melampaui batas. Tapi terkadang saking liarnya mereka malah memberikan cerita yang rasanya itu udah bingung gitu. Gue harus nikmatinnya dari segi apa. Tapi ya itulah yang mungkin membuat beberapa orang menjadi suka dengan kartun ini. Kalau misal kalian apa? Apa yang membuat kalian sangat suka dengan kartun Rick and Morty? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. So, mungkin cukup sekian dari video gua kali ini. Kalau misalnya ada kekurangan ataupun kesalahan, mohon koreksi gua di kolom komentar di bawah. So, terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gua. Gua undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!